الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لذوي العقول والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على نبينا المختار محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي إياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسولنا بالحبيب الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها معاشر المسلمين وصحبة المؤمنين رحمكم الله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. Kita selalu bersyukur kepada Allah SWT dan memang harus kita lakukan syukur itu setiap saat. Pada hari ini, alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur kita, memberikan kita kesempatan hidup sehingga sampailah kita di tahun yang baru Hijriah ini, tahun baru Islam. Tepatnya kita berada di tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah. Maka ada baiknya Al-Fakir pun mengucapkan selamat tahun baru Hijriah Muharram 1442 Hijriah ini. Semoga insya Allah di tahun ini Allah akan selalu memberikan kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang penting sehat jasmani dan rohani kita, dan juga iman dan Islam kita tetap kita jaga. Seluruh aktivitas kita bahkan sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin sidang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, Allah berkata di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bahwa sesungguhnya manusia Allah berikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dalam keadaan yang seperti ini. Alhamdulillah, pada dasarnya, pada awalnya Allah ciptakan hanyalah untuk mengabdi kepada Allah, hanyalah untuk bertakwa kepada Allah, hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun seiring dengan kehidupannya tersebut, manusia punya cita-cita, manusia punya keinginan, manusia punya ambisi. Jadi kalau manusia itu hidup tidak hanya untuk makan saja, makan, istirahat, tidur, dan buang hajat, dan seterusnya. Kalau hanya manusia mementingkan kehidupannya hanya untuk makan, memikirkan dia hidupnya mencari nafkah hanya untuk makan, maka semua itu tidak bedanya dengan hewan atau dengan binatang. Maka untuk itu manusia tidak hanya kehidupannya untuk makan, tetapi banyak seluruh aktivitas kehidupannya harus bermanfaat. Minimal bermanfaat untuk manusia atau dirinya sendiri, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk orang lain yang berada di sekitarnya, atau bahkan bermanfaat untuk umat. Apa kata Rasulullah SAW? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia, sebaik-baik manusia adalah yang berguna atau bermanfaat buat orang lain.
Mari coba sedikit kita berintrospeksi di tahun baru ini. Adakah kita sudah memberikan manfaat untuk orang lain? Apakah kita baru memberikan manfaat untuk diri kita sendiri atau hanya untuk keluarga kita atau orang-orang terdekat kita? Bila mana mungkin diri kita mungkin ada amal yang masih baru sedikit memberikan manfaat kepada orang lain. Yuk mari kita pikirkan lagi. Apa kiranya amal-amal kita yang bisa dimanfaatkan oleh umat ini, oleh orang banyak? Apapun itu bentuknya. Apakah mungkin dalam bentuk fasilitas, yang fasilitasnya itu bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan, dipergunakan oleh orang banyak. Nah maka insya Allah mungkin dalam masjid ini, insya Allah masjid ini akan nanti mengalami pemugaran. Ini pun suatu manfaat buat orang banyak, bahkan jamaah, bahkan amalnya tak akan terputus sampai mungkin berdirinya masjid ini hatta yaumil qiyamah. Maka ketika itu apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa, tak ada uang, maka pikiran kita, sumbangsih, ide dan saran kita. Kalau mungkin kita pun tidak berpikir, mungkin tenaga kita sumbangsihkan. Atau apapun saja yang kira-kira itu memberikan manfaat, maka lakukanlah. Jangan jadi hanya sebagai penonton saja, atau berdiam diri, atau berpangku tangan, jangan. Rasulullah SAW sangat benci bagi orang-orang yang tidak ada aktivitas, bahkan berpangku tangan saja di dalam kehidupan. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ambisi umat manusia ketika ini, dia ingin hidup sehat, dia ingin hidup sejahtera. Bahkan dia dengan kesehatannya itu dia jaga, dia beli vitamin, dia berolahraga, belikan alat-alat olahraga dan sebagainya hanya untuk mencapai tujuannya, kehidupan sehat, sejahtera, makmur, rezekinya banyak. Itu sebuah lumrah, sebuah tujuan umat manusia yang paling mungkin saat ini didambakan oleh seluruh umat manusia. Namun kenyataannya pada saat ini dunia terus berputar. Bahkan hari ini, tahun ini Allah memberikan ujian kepada kita semua berupa pandemi, berupa epidemi. Seluruhnya umat manusia merasakan bagaimana Allah menitipkan satu makhluk yang berupa virus yang bernama COVID-19 ini. Sampai hari ini ibaratnya dalam tanda kutip seluruh dunia kocar-kacir dibuatnya. Nah, untuk itu bagi kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya jangan sampai kita terlalu cemas, jangan sampai kita terlalu takut, jangan sampai kita terlalu membatasi diri kita. Bahkan akhirnya tidak hanya aktivitas kehidupan kita dibatasi, tapi kehidupan ibadah kita pun jadi terbatasi. Maka saat ini pun ketika kita sudah berada di masjid ini, pergunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Mungkin saf-saf kita telah renggang, tapi jangan renggangkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah segera mengangkat wabah yang berada di dunia ini. Jangan lupakan doa. Kita sudah mungkin ikhtiar bumi kita, dalam tanda kutip ikhtiar bumi adalah sebuah protokol kesehatan yang dibuat oleh manusia. Kita mengedepankan itu, selalu pakai masker di mana-mana, cuci tangan, tidak bepergian, tidak bersentuhan dan sebagainya. Tapi kita lupa ikhtiar langit kita. Kita lupa berdoa kepada Allah. Bahkan himbauan-himbauan untuk istighatsah sangat jarang sekali. Yang mungkin sudah terjadi, bahkan kemarin-kemarin hanya himbauan penggalangan dana, konser dan sebagainya. Tapi coba kita renungkan bahwa sesungguhnya ini yang terpenting adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuradul qada illa bid-du'a. Tidak akan ini kodok ini berubah, kodok dan takdir Allah akan berubah kecuali dengan doa. Yuk mari angkat tangan kita sama-sama berdoa, baik itu dalam kesendirian maupun dalam berjamaah. Doakan saudara-saudara kita. Kita yang sehat terus berdoa agar Allah beri kesehatan. Mungkin di antara kita ada yang tertimpa musibah ini, terkena penyakit ini, wabah ini, kita doakan semoga Allah kasih kesembuhan. Bila mana memang izin Allah, takdir Allah, Allah mengembalikannya dengan sakit itu kembali ke haribaannya, maka jadikanlah wafat mereka itu sebagai pahala, diberikan pahala husnul khatimah dan pahala syahid di dunia. Nanti itu jemaah Allah SWT,
sedikit mudah-mudahan yang khutbahnya singkat ini. Maka terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab satu kaum selama Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Rasulullah dulu berada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah para sahabatnya. Belum pernah terjadi wabah penyakit yang menakutkan, bencana alam yang bisa mungkin menewaskan manusia. Tidak, dulu hanya 6 hari berturut-turut hujan. Sekali Rasulullah angkat tangan, berhenti, itu langsung hujan. Langit-langit menutup pintu hujannya dan bumi-bumi membuka pori-porinya untuk menyerap air itu. Tidak terjadi banjir dan juga tidak pernah terjadi bencana alam yang begitu hebat. Tapi bagaimana ketika Rasulullah sudah tiada, maka apa kata Allah jaminannya? Wa maka Allah yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab mereka, yaitu orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, jangan remehkan istighfar. Maka selepas sholat kita, dimanapun kita sempat, kita ucapkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Tak hanya untuk diri kita, tapi mohon ampunlah untuk saudara-saudara kita. Yang terlengkap bacaan istighfar itu adalah Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil qur'aniyya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Maka ketika sang khatib juga berdiri di atas mimbar ini, tidak sah khutbahnya, tidak lengkap rukunnya bila mana seorang khatib tidak mengucapkan kalimat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat pada akhir khutbahnya. Begitu pentingnya, urgensinya kita mohon ampun kepada Allah untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Inilah jemaah Allah SWT. Mudah-mudahan dengan ini semua wabah ini akan segera berakhir. Akan Allah angkat dari muka bumi ini dan dari bumi Indonesia, sehingga kita diselamatkan oleh Allah, keluarga kita, sanak famili kita, dan pemimpin kita yang muslim yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah mannan wa qala azza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما من النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المولى خالق العالم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام شفيع الأمم في يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وعز وكرم على نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم وصحبه الدين وعلى معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي حاجاتك فالمهم أنك على
شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والفتن والشدائد والسيوف المختلفة والسيء الأسقام عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة من بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.